Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi di Agape Kids. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Itu semua karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik untuk kita. Kita diberikan kesehatan untuk hari ini. Ayo adik-adik, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Adik-adik semua, sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya ya. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang telah Kau berikan untuk kami. Tuhan Yesus, kalau kami boleh sehat, boleh kuat, itu semua adalah karena-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Akan bertahta atas seluruh pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, mari memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk bersama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa.
kasih Tuhan. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau tadi kami telah memuji-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau yang akan urapi kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik Agape Kids. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita boleh kembali bertemu walaupun secara online. Kita percaya ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kita juga mau bersyukur satu hal adik-adik, kalau kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Maret. Ini semuanya karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, pada saat pagi hari ini tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita boleh sama-sama menerima firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan roh Tuhan untuk memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yuk, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang luar biasa, di mana kalau kami boleh memasuki bulan Maret dengan keadaan sehat, dengan keadaan kuat, dengan keadaan berkelimpahan. Kami percaya ini semuanya karena Kau Allah yang sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, kami juga bersyukur, berterima kasih kalau kembali kami boleh berkumpul untuk beribadah walaupun tetap secara online Tuhan. Kami percaya ini semuanya karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami Tuhan sehingga kami boleh terus mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kembali kita mau belajar satu hal yang luar biasa, yang Tuhan mau ajarkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan kita di dalam surat Timotius, ya. Surat 1 Timotius pasal yang keempat, kita mau baca ayat yang ke-12a, ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12a. Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Puji Tuhan. Sekali lagi Om bacakan bagi kita semua ya, ini ayat yang luar biasa. Om akan baca satu ayat ini, ayat 12 ya. Adik-adik boleh simak. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sangat jelas mengajarkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak menjadi pribadi yang rendah diri. Ya. Sekali lagi, firman ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri, atau dengan kata lain apa ya? Minder. Atau ada lagi dengan kata lain merasa dirinya kurang dari orang lain. Nah, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak menjadi orang-orang, tidak menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu, adik-adik. Kenapa? Om Julius mau jelaskan seperti ini. Om Julius mau kasih tahu kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri, minder, atau merasa dirinya kurang dari orang lain. Karena ketika kita anak-anak Tuhan merasa rendah diri, merasa minder, merasa dirinya kurang dari orang lain, itu akan dipakai iblis untuk terus merusak gambar diri kita. Yang notabene-nya kita ini adalah ciptaan yang sempurna. Kita ini adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah pencipta kita. Iblis akan terus mengatakan, kamu mah jelek, kamu mah tidak bisa berbuat apa-apa, kamu mah tidak pintar, kamu mah begini. Sehingga apa? Sehingga kita terus merasa terpuruk, dan hati-hati itu bisa membuat kita menjadi binasa. Tahu ya binasa ya? Kita menjadi orang-orang yang kasarnya akan masuk neraka lah. Ya. Karena ketika dia merasa kurang, merasa jelek, mereka akan melakukan hal-hal yang negatif, adik-adik. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Timotius ini mengajarkan kita, adik-adik, supaya kita tidak menganggap diri kita ini rendah. Ya. Ya. Jangan menganggap diri kita ini rendah. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah. Orang lain saja tidak boleh menganggap kita rendah, apalagi diri kita sendiri, adik-adik. Ingat, karena apa? Karena nanti itu sangat berbahaya, bisa dipakai iblis untuk terus merusak kita, adik-adik. Ya. Karena iblis itu jahat, dia akan terus merusak, ya, akan terus merusak gambar diri kita dan membuat kita binasa. Itu sangat bahaya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh terus termotivasi untuk kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri, ya. Ingat satu firman Tuhan, ya, yang mengatakan seperti ini. Di dalam Yesaya pasal yang 43, ya, ayo buka adik-adik, ya. Yesaya pasal yang ke-43, kita baca ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan apa? Salah Om Julius, bentar ya. Yesaya 43 ayat yang ke-4, ya. Firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini jelas dikatakan ayat yang keempat, adik-adik. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti
nyawamu. Ini yang harus menjadi pegangan kita adik-adik, supaya kita tidak menjadi orang yang rendah diri, tidak menjadi orang yang minder, tidak menjadi orang yang merasa kurang dari orang lain, bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya, kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan adik-adik. Kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita ini ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau ada orang lain yang menganggap kita rendah, orang lain mengejek kita, entah kita itu jelek, entah itu kita tidak pintar, entah kita itu pokoknya hal-hal yang negatif yang orang katakan, jangan dengar. Sebab firman Tuhan katakan, dan Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, bahwa kita adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Amin adik-adik. Wah, satu kabar yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang dikatakan orang lain tentang diri kita, hal-hal yang negatif tentang diri kita, tidak membuat kita menjadi orang yang rendah diri. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, karena kita adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Ya. Kita belajar satu tokoh dalam firman Tuhan. Adik-adik nanti bisa baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, itu tentang Daud mengalahkan Goliat. Ya, kita tahu sama-sama sedikit menceritakan di mana pada saat Daud disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang pada saat itu berperang dengan orang Filistin. Dan ketika Daud sampai ke medan peperangan dan ketemu dengan kakak-kakaknya, yang pada saat itu mereka merasa ketakutan karena ada Goliat yang menantang mereka. Goliat ini yang katanya seperti raksasa, ya. Dan orang Israel pada saat itu, tentara Israel pada saat itu ketakutan gara-gara Goliat. Tetapi Daud mau berperang, mau melawan Goliat. Apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya? Di mana kambing dombamu? Apakah kamu meninggalkan mereka? Apakah kamu meninggalkan kambing dombamu? Aku tahu keberanianmu dan kejahatanmu. Dengan kata lain, dengan maksud bahwa adiknya pasti tidak sanggup melawan Goliat. Tetapi apa, adik-adik? Itu tidak membuat Daud menjadi rendah diri, itu tidak membuat Daud menjadi rendah, itu tidak membuat Daud menjadi merasa dirinya kurang. Tetapi dia yakin bahwa dia itu disertai Tuhan, bahwa dia itu ciptaan Tuhan, bahwa dia itu berharga dan mulia di mata Tuhan, sehingga dia katakan dia mau melawan Goliat. Sehingga dia dibawa kepada Saul, dan Saul juga mengatakan yang sama, Goliat itu besar, tinggi, tetapi kamu kecil, kamu tidak layak, kamu tidak sepadan melawan Goliat. Tetapi itu tidak membuat Daud menjadi rendah, tidak membuat Daud menjadi minder. Tetapi dia terus percaya bahwa Tuhan menyertai dia, sehingga apa adik-adik, kita tahu endingnya Goliat dikalahkan oleh Daud. Bahkan Daud bisa memenggal kepala Goliat. Nah, adik-adik terkasih Tuhan Yesus Kristus, banyak tokoh Alkitab yang ketika mereka dianggap rendah, tetapi dia berpegangan pada firman Tuhan, mereka berhasil melakukan hal-hal yang luar biasa. Demikian juga setiap kita adik-adik. Ketika orang merendahkan kita, jangan kita terhasut, jangan kita termakan dengan omongan mereka, tetapi percayalah bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, dan kita ini adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan dan mulia. Maka setiap kita adalah orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang
yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dari dalam 1 Timotius tadi adik-adik, supaya kita bisa menjadi teladan. Amin. Kita menjadi teladan bagi orang-orang, apalagi bagi orang-orang yang merendahkan kita. Amin adik-adik. Firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita. Jelas adik-adik, sekali lagi mau katakan firman Tuhan yang pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, supaya kita anak-anak Tuhan tidak menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri, minder atau merasa kurang dari orang lain. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita mau bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yuk kita tutup mata. Kita mau kembali berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini, yang mengajarkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri Tuhan. Tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang minder, yang merasa kurang dibanding orang lain Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang percaya diri ketika kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah buat firman-Mu yang mengajarkan kami, yang menasihatkan kami, yang boleh menguatkan setiap kehidupan kami, bahwa setiap kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak-Mu, mulai dari kelas balita, kelas pratama, kelas besar Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati mereka dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam setiap apa yang menjadi cita-cita mereka. Tuhan Yesus Kau berkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kedua orang tua anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.